Shalom teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat datang kembali pada Renungan Remaja Pemuda GKJ Borneo kali ini. Teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tentunya tanpa suatu kekurangan apapun. Renungan kali ini akan dibawakan oleh Kak Grisela Nadia. Selamat menonton. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Grisela Nadia Lairia. Teman-teman bisa panggil saya Sela. Saya berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa UKDW semester akhir. Tema kita pada hari ini adalah bukti kebangkitan Yesus. Apakah kita percaya kepada kebangkitan Kristus? Sebagai orang yang beriman, sudah semestinya kita percaya akan hal itu. Namun, tidak semua orang percaya akan kebangkitan Kristus. Masih banyak pertentangan-pertentangan yang terjadi di masa sekarang maupun di masa lampau. Dalam kitab Korintus 15 yang ditulis oleh Rasul Paulus juga memperlihatkan bahwa jemaat Korintus tidak percaya akan kebangkitan Kristus, di mana Kristus telah bangkit di antara orang mati, sehingga adanya penolakan dalam pemberitaan mengenai kebangkitan Tuhan, yang menurut Rasul Paulus itu merupakan inti dari pemberitaan Injil. Penolakan ini terjadi karena ketidakpercayaan mereka pada kebangkitan Kristus. Pada ayat yang pertama dan kedua menjelaskan bahwa Injil harus diberitakan kepada semua orang, karena Injil kita diselamatkan asal kita percaya dan berpegang teguh kepadanya. Injil mengingatkan kita kepada dua peristiwa penting, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi dan dapat dipercaya karena Rasul Paulus sendiri berulang kali menunjukkan bukti dan pernyataan yang sangat meyakinkan tentang peristiwa itu. Pada ayat yang ketiga dan keempat juga, kematian Kristus sudah dituliskan dalam kitab suci. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa kematian Yesus sudah jauh sebelumnya dinubuatkan oleh para nabi. Kematian Yesus dalam Yesaya 53 ayat 5-12 juga, kitab suci berasal dari Allah, diwahyukan kepada setiap penulis kitab oleh perantaraan Roh Kudus. Sejak zaman Nabi telah mewahyukan bahwa Mesias akan lahir, Mesias akan mati, dan Mesias akan bangkit pada hari yang ketiga. Pewahyuan ini merupakan bukti validitas dari kitab suci. Tidak terlepas itu saja, Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap peristiwa Allah yang kerjakan tidak berbeda dengan apa yang diwahyukannya. Rasul Paulus mengungkapkan beberapa bukti dimulai dari kematian Kristus, kemudian Kristus dikuburkan dan menunjukkan bahwa ia benar-benar mati, dan kemudian ia bangkit pada hari yang ketiga sesuai yang tertulis di kitab suci. Tidak sampai di situ saja, ia menunjukkan dirinya kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya untuk menjadikan mereka saksi-saksi atas kebangkitannya. Kemudian Kristus menunjukkan dirinya kepada 500 saudara yang pada waktu itu beberapa dari mereka masih hidup. Kemudian kepada Yakobus dan para rasul-rasul lainnya. Dan yang terakhir, ia menunjukkan dirinya kepada Rasul Paulus, yang kepadanya penampakan itu mengubah hidupnya dari seorang penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil. Teman-teman sekalian, dari penjelasan Rasul tentang kebangkitan Kristus ini, Kristus ingin menekankan bahwa inti dari pemberitaan Injilnya adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Karena Injil inilah kita diselamatkan, asalan kita berpegang pada iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang telah bangkit bagi dosa-dosa kita dan yang ia telah mengalahkan dosa-dosa maut. Selain itu, peristiwa kebangkitan Kristus bukan hanya sebuah fakta sejarah, tetapi di dalamnya ada sebuah makna teologis, yaitu kebangkitan yang menjadi dasar iman dan pengharapan orang percaya. Kebangkitan yang membangkitkan para murid menjadi saksi-saksinya
kebangkitannya juga mengubah orang yang tidak percaya menjadi percaya. Berita kebangkitan Kristus merupakan berita sukacita bagi kita atau hanya sekedar biasa-biasa saja tanpa memberi makna yang berarti bagi kita. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kepada kebangkitan Kristus, namun hidupnya tidak selaras dengan Injil Kristus. Kadangkala kita masih hidup dengan cara lama, yaitu hidup dalam dosa, melakukan segala sesuatu yang sia-sia, dan tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kadangkala kita mencelah orang yang mengaku tidak percaya kepada Kristus. Di mana letak kepercayaannya? Teman-teman, apakah berita kebangkitan Yesus Kristus ini memberikan keberanian kepada kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus? Kita mungkin berkata bahwa kuasa dan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita, namun kadangkala kita masih takut dalam melayani. Dengan banyak alasan yang kita membiarkan kesempatan itu pergi. Dalam kehidupan kita, seringkali kita masih lupa untuk berbagi dan enggan peduli dengan sesama, dan takut menunjukkan rasa hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Bagi kita yang sungguh percaya kepada kebangkitan Kristus, marilah kita menjadikan peristiwa ini tidak hanya sekedar pengetahuan dan pengakuan saja, melainkan sebuah keyakinan iman, bukan hanya pergulatan dan pertentangan, namun penyerahan diri dan ketaatan. Berpeganglah teguh pada Injil Kristus, jadilah saksi baginya dan sesamanya, dan nyatakanlah perubahan nyata dalam kebangkitan Kristus agar tidak menjadi sia-sia. Amin. Setelah kita mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Grisela, mari kita bersama-sama siapkan hati untuk berdoa syafaat. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah izinkan kami untuk hadir dalam hadirat-Mu Tuhan. Di sini kami tidak lupa untuk memanjatkan doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah agar bangsa dan negara kami Kau jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Kiranya Tuhan, semoga apa yang terjadi bangsa ini, yang terjadi adalah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah ya Tuhan untuk bangsa kami yang sedang terkena musibah ya Tuhan, baik bencana alam maupun krisis yang terjadi di negara ini. Semoga dapat Kau pulihkan ya Tuhan, dan juga Kau berikan solusi untuk menghadapinya. Tuhan, kiranya berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan, agar tetap adil dalam melaksanakan tugas ya Tuhan, tetap amanah sesuai dengan kehendak orang banyak. Dan ya Tuhan, yang terpenting jadikanlah bangsa ini adalah bangsa yang takut akan kehendak-Mu, dan juga bangsa yang rukun dan damai. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Komisi Remaja dan Pemuda kami di GKJ Ambarukmo. Semoga Engkau selalu memberikan kami kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya juga kami bisa selalu kompak dan mempunyai waktu luang dalam melayani Engkau. Semoga Komisi Remaja dan Pemuda ini bisa terus bertumbuh dan berkembang lebih dewasa lagi. Terima kasih ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, pada hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan. Sepanjang hari dan sepanjang waktu lamanya, Tuhan selalu menyertai kami, baik di waktu kami susah atau senang. Tiada kasih yang sejati selain kasih yang Kau berikan. Pada hari ini, secara khusus kami berdoa syafaat dalam persekutuan ibadah untuk sekolah dan studi kami. Tuhan, sertai dan bimbing kami terus dalam pendidikan, dalam menuntut ilmu, supaya kami dapat menyenangkan orang tua, terlebih lagi menyenangkan hati-Mu.
Jangan biarkan kami jatuh ke dalam rasa malas untuk belajar dan menuntut ilmu. Berikanlah kepada kami roh semangat dalam diri kami supaya motivasi ini selalu dapat timbul di setiap hati kami sehingga kami dapat mencapai cita-cita dan impian yang kami impikan. Atas penyertaan-Mu kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Ya Tuhan Bapa di surga, kami mohon Engkau menjamah teman-teman saudara-saudara kami yang terkena penyakit apapun. Kami mohon Engkau menyembuhkan mereka supaya bisa kembali memuji nama-Mu. Semoga doa ini Engkau kabulkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Kak Gresela yang telah menyampaikan firman. Semoga dapat menjadi berkat dan semangat bagi kita semua ya. Sampai jumpa kembali.